Kota Aachen, Jerman, pada pagi hari tanggal 4 September 1954, diselimuti kabut tipis yang perlahan-lahan tersibak oleh sinar matahari musim gugur yang keemasan. Bandara kecil itu, yang biasanya hanya melayani penerbangan domestik dan regional, pagi itu ramai oleh sekelompok penumpang yang gelisah. Mereka adalah para calon penumpang Santiago Airlines penerbangan 513, sebuah rute charter khusus yang akan membawa mereka dalam perjalanan panjang melintasi Samudra Atlantik menuju Porto Alegre, Brasil. Di antara kerumunan penumpang, seorang ibu muda bernama Isabella Martins menggendong putranya yang berusia 3 tahun, Pedro, sambil terus melirik jam tangan emas peninggalan suaminya. "Tenang, sayang," bisiknya pada Pedro yang rewel, "kita sebentar lagi bertemu dengan ayah di Brasil." Suaminya, seorang diplomat, telah lebih dulu berangkat ke Amerika Selatan 2 bulan sebelumnya, dan hari ini akhirnya mereka bisa menyusul. Tak jauh dari Isabella, berdiri seorang pria tinggi berjas rapi bernama Eduardo Silva. Ia adalah seorang pengusaha kaya asal Sao Paulo yang baru saja menyelesaikan negosiasi bisnis penting di Frankfurt. Tangannya memegang erat koper kulit berisi kontrak-kontrak berharga yang akan mengubah nasib perusahaannya. Di bangku sebelahnya, Pastor Lorenzo, seorang misionaris tua yang telah menghabiskan 10 tahun terakhirnya di Eropa, sedang membalik halaman Alkitabnya dengan tenang, bibirnya komat-kamit mengucapkan doa perjalanan. Di landasan pacu, burung besi Lockheed L049 Constellation milik Santiago Airlines sudah siap. Pesawat buatan tahun 1940-an itu terlihat megah dengan 4 mesin baling-balingnya, meski cat merah putihnya sudah mulai kusam di beberapa bagian. Kapten Miguel Serrano, seorang pilot berpengalaman berusia 45 tahun asal Madrid, berdiri di bawah sayap pesawat sambil memeriksa daftar penerbangan terakhir. Wajahnya yang biasanya tegar pagi itu terlihat sedikit muram. "Kau baik-baik saja, Miguel?" tanya kopilot Ricardo Mendes sambil menepuk bahu rekannya. Serrano menghela napas. "Aku tidak tahu, Ricardo. Semalam aku bermimpi aneh tentang pesawat yang terbang tanpa akhir." Mendes tertawa kecil. "Kau terlalu banyak minum anggur sebelum tidur. Ini hanya penerbangan rutin, Aachen ke Lisbon, lalu melintasi Atlantik. Cuaca hari ini sempurna." Di dalam pesawat, pramugari utama, Clara Fischer, seorang wanita Jerman berambut pirang yang elegan, sedang memeriksa persediaan makanan terakhir. "Semua penumpang sudah naik, Kapten," lapor salah satu pramugari muda. Pukul 7.15, pintu pesawat ditutup. Mesin-mesin raksasa itu mulai menderu, suaranya mengguncang kabin. Isabella memeluk Pedro lebih erat ketika pesawat mulai bergerak. "Lihat, nak, kita akan terbang tinggi." Di kokpit, Kapten Serrano mengucapkan salam melalui intercom. "Selamat pagi, para penumpang yang terhormat. Ini adalah Kapten Serrano dari Santiago Airlines penerbangan 513 menuju Porto Alegre. Perkiraan waktu penerbangan adalah 18 jam dengan transit singkat di Lisbon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda." Pesawat mulai meluncur di landasan. Kecepatannya bertambah. Sayap-sayap besar itu mengangkat badan pesawat dari tanah tepat pada pukul 7.30. Isabella menatap keluar jendela melihat pemandangan Aachen yang semakin mengecil. Ia tak menyadari bahwa ini adalah terakhir kalinya ia melihat daratan Eropa. Di menara kontrol, petugas Hans Weber mengawasi titik di layar radar yang perlahan menjauh. "Santiago 513, kalian diizinkan naik ke ketinggian 10.000 kaki. Selamat jalan." "Terima kasih, Aachen. Sampai jumpa lain waktu," jawab Serrano. Itu adalah kata-kata terakhir yang pernah didengar dari penerbangan 513. Penerbangan 513 melesat dengan mulus menembus awan cirrus yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Di dalam kabin, suara mesin pesawat yang dalam dan stabil menciptakan atmosfer tenang. Pramugari Clara Fischer berjalan menyusuri lorong dengan senyum profesional, menawarkan kopi dan jus jeruk kepada para penumpang. "Minuman hangat, Nyonya Martins?" tawarnya pada Isabella yang sedang berusaha menenangkan Pedro yang gelisah. "Terima kasih, kopi hitam saja," jawab Isabella sambil mengusap kening anaknya yang berkeringat. Dia biasanya tidak rewel seperti ini. Clara meletakkan tangan dinginnya di bahu Isabella. Kadang tekanan kabin mempengaruhi anak kecil. Ini akan membantu. Dia mengulurkan permen lollipop untuk Pedro yang langsung menerimanya dengan riang. Di barisan depan, Eduardo Silva membuka kopernya untuk kesekian kalinya, memastikan dokumen-dokumen berharganya masih aman. Matanya tanpa sengaja menangkap gerakan Pastor Lorenzo yang tiba-tiba membuka rosario dan mulai berdoa dengan khusyuk. "Ada masalah, Pastor?" tanya Eduardo.
Pastor Lorenzo mengangkat wajahnya yang berkerut. Hanya perasaan aneh saja, anakku. Seperti ada yang tidak beres. Di kokpit, Kapten Serrano memantau instrumen navigasi sambil sesekali melirik cakrawala yang membentang tak berujung. Ricardo, tolong periksa koordinat terakhir kita, pintanya. Kopilot Mendes mengerutkan kening. Menurut peta, kita seharusnya sudah mendekati perairan Portugal, tapi aku tidak melihat tanda-tanda pantai. Serrano menekan tombol komunikasi. Aacen Control, ini Santiago 513. Bisakah Anda mengkonfirmasi posisi kami? Hanya statis yang membalas. Strange. Gumam Serrano sambil mengetuk panel radio. Sistem komunikasi kita bermasalah. Mendes memeriksa instrumen lain. Semua menunjukkan normal, Kapten. Mungkin gangguan cuaca. Di kabin penumpang, lampu tiba-tiba berkedip. Beberapa penumpang mulai saling pandang dengan cemas. Isabella merasakan jantungnya berdegup kencang ketika Pedro tiba-tiba menangis histeris. Ibu, ada orang jahat di luar jendela, teriak anak kecil itu. Isabella menoleh ke jendela, hanya awan putih yang terlihat. Tapi saat ia memandang lebih lama, bayangan hitam seperti asap tampak meliuk-liuk di antara awan. Di kokpit, alarm tiba-tiba berbunyi. Kapten, altimeter kita tidak stabil, teriak Mendes. Kita kehilangan ketinggian tanpa alasan. Serrano mencoba mengendalikan kemudi yang tiba-tiba menjadi berat. Mayday! Mayday! Ini Santiago 513. Kami mengalami. Transmisi terputus tiba-tiba. Di menara kontrol Lisbon, petugas radio Antonio Ribeiro mendengar panggilan darurat yang terfragmentasi. Santiago 513, ulangi pesan Anda. Tidak ada jawaban. Di layar radar, titik yang mewakili penerbangan 513 tiba-tiba berkedip lalu menghilang. Ribeiro segera menghubungi atasannya. Kita punya situasi darurat. Pesawat Santiago Airlines hilang dari radar. Operasi pencarian segera dimobilisasi. Pesawat patroli Angkatan Udara Portugal bergegas ke lokasi terakhir yang tercatat. Tapi yang mereka temukan hanyalah lautan biru yang tenang, tanpa sedikit pun jejak kecelakaan. Tidak mungkin, gumam komandan tim pencarian. Pesawat sebesar Constellation tidak bisa hilang begitu saja. Minggu demi minggu, pencarian diperluas. Kapal-kapal penyelamat menyisir perairan Atlantik. Pesawat-pesawat patroli terbang berulang kali di rute yang seharusnya. Tapi tidak ada serpihan, tidak ada tumpahan minyak, tidak ada mayat, seolah-olah Santiago Airlines 513 beserta 92 orang di dalamnya telah menguap dari dunia ini. Di Porto Alegre, suami Isabella dan keluarga para penumpang lainnya menunggu dengan harapan yang semakin pudar. Berita-berita surat kabar mulai menyebutnya sebagai misteri Atlantik. Teori-teori liar bermunculan, dari penculikan alien hingga lubang cacing dimensi. Tapi kebenaran sesungguhnya jauh lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan siapapun. 12 Oktober 1989, Bandara Internasional Salgado Filho, Porto Alegre, pukul 23.47 waktu setempat. Petugas menara kontrol Jose Almeida sedang menyesap kopi hitam ke-10-nya malam itu ketika matanya menangkap sesuatu yang aneh di layar radar. Sebuah titik hijau muncul tiba-tiba di sektor barat laut, bergerak menuju bandara tanpa transponder aktif. Pesawat tidak teridentifikasi, ini Bandara Porto Alegre. Mohon respon, ujarnya melalui radio, jarinya mengetuk panel kontrol dengan gugup. Statis. Kameranya yang mengarah ke landasan utara merekam sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah siluet raksasa dengan 4 mesin baling-baling perlahan turun dari kegelapan. Santa Maria. Jose menyilangkan diri dengan gemetar saat melihat pesawat kuno Lockheed Constellation muncul dari kabut malam. Catnya mengelupas, logo, Santiago Airlines, nyaris tak terbaca, dan lampu navigasinya berkedip-kedip seperti nyala lilin sekarat. Di landasan, petugas keamanan Marco Aurelio mengarahkan senter kuatnya ke badan pesawat yang berdecit ketika roda-roda tuanya menyentuh aspal. Tidak mungkin. Gumamnya. Model pesawat ini sudah tidak terbang sejak tahun 60-an. Pesawat itu berhenti tepat di tengah landasan dengan mesin yang masih berputar lambat, mengeluarkan asap minyak yang kental. Tim darurat segera bergegas ke lokasi. Di dalam menara kontrol, Jose menghubungi atasan. Kita punya situasi tak terduga. Sebuah pesawat tua mendarat tanpa izin. Saya pikir ini Santiago 513. Suasana menjadi riuh.
Beberapa petugas yang lebih tua saling pandang dengan wajah pucat. Mereka ingat legenda pesawat yang hilang 35 tahun silam. Di dalam pesawat, petugas bandara memaksa membuka pintu darurat yang sudah berkarat. Udara pengap dan bau apek langsung menerpa mereka. Demi Tuhan! Salah satu petugas bergumam sambil menutup hidung. Senternya menyapu kabin yang masih utuh namun tertutup debu tebal. Kursi-kursi kulitnya retak-retak, majalah-majalah di kantong kursi sudah menguning, dan gelas-gelas minuman masih tergeletak di nampan seperti baru saja ditinggalkan. Tapi yang membuat mereka berteriak adalah apa yang duduk di kursi-kursi itu. Skelet-skelet manusia masih terikat sabuk pengaman, beberapa dengan pakaian yang sudah lapuk namun masih bisa dikenali sebagai busana tahun 1950-an. Di barisan depan, kerangka seorang wanita masih memeluk erat kerangka kecil di pangkuannya. Di sini, kokpit, teriak petugas lain. Pintu kokpit terkunci dari dalam. Setelah didobrak, mereka menemukan dua kerangka di kursi pilot, salah satunya masih menggenggam roda kemudi dengan tulang-tulang jarinya. Yang lebih mengerikan, instrumen pesawat masih aktif, mesinnya masih berputar pelan, dan buku log penerbangan terbuka di pangkuan pilot. Marco dengan gemetar mengambil buku itu. Penerbangan 513. Tanggal 4 September 1954. Terakhir dicatat pukul 10.18 waktu setempat. Salah satu teknisi yang memeriksa panel instrumen tiba-tiba berteriak. Tidak mungkin. Menurut indikator bahan bakar, pesawat ini baru terbang selama 4 jam 13 menit. Suasana menjadi kacau. Beberapa petugas mulai berlari keluar, yang lain berdoa dengan keras. Marco melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan, di cermin kecil di atas kokpit. Untuk sesaat ia melihat bayangan seorang pilot dengan seragam coklat tua tersenyum padanya sebelum menghilang. Di luar, sirene-sirene mulai berbunyi ketika otoritas bandara mengisolasi area. Tapi ketika mereka menoleh kembali, mesin pesawat tiba-tiba menderu dengan sendirinya, lampu-lampunya menyala terang, dan pintu darurat yang tadinya terbuka terkunci kembali dengan keras. Semua orang menyaksikan dengan ngeri saat Santiago Airlines 513 mulai bergerak sendiri menuju ujung landasan, akselerasi dengan kecepatan yang tidak mungkin untuk pesawat tua itu, lalu lepas landas ke kegelapan malam, menghilang lagi seperti 35 tahun sebelumnya. 15 Oktober 1989, Kantor Polisi Federal Porto Alegre. Detektif Raul Mendonca memutar-mutar kacamata sambil menatap lusinan foto kerangka yang ditemukan di pesawat hantu itu. Jadi kalian bilang seluruh tim forensik, semua petugas bandara, dan 3 kru darurat melihat semua ini? Petugas bandara Marco Aurelio mengusap peluh di dahinya. Lebih dari 20 saksi mata, Pak. Dan itu bukan. Suaranya pecah. Itu bukan tipuan. Dokter forensik Dr. Silva menunjuk laporan di meja. Kerangka-kerangka itu menunjukkan tanda kematian sekitar 30-40 tahun lalu. Tapi yang aneh. Jarinya mengetuk dokumen. Tidak ada tanda trauma. Mereka seperti meninggal secara alami di kursi masing-masing. Malam itu, rumah duka municipal. Petugas malam Eduardo Gomez sedang menyelesaikan laporannya ketika suara gesekan membuatnya terkejut. Dari lorong kamar mayat, terdengar suara langkah kaki. Siapa di sana? Ketika ia membuka tirai pemakaman, kantung-kantung jenazah yang berisi sisa-sisa penumpang penerbangan 513 bergerak-gerak sendiri. Satu persatu resletingnya terbuka dengan sendirinya. Eduardo berlari keluar sambil berteriak ketika melihat bayangan-bayangan manusia mulai muncul di cermin-cermin ruangan. Keesokan harian, kantor penerbangan sipil. Direktur Oliveira menampar berkas investigasi ke meja. Tidak ada catatan radar. Tidak ada bukti fisik. Hanya cerita-cerita histeris tentang pesawat hantu. Tapi rekaman CCTV bandara yang diputar ulang menunjukkan sesuatu yang membuat ruangan itu senyap. Selama 3 detik penuh, gambar pesawat tua itu jelas terlihat di landasan, lalu tiba-tiba menghilang seperti ditelan udara. Malam minggu berikutnya, kedai kopi pinggir bandara. Mantan kopilot Ricardo Mendes yang kini berusia 70 tahun duduk gemetar mendengar berita. Aku tahu mereka akan kembali, bisiknya pada bartender. Minggu-minggu terakhir, aku mendengar suara mesin pesawat di malam hari dan terkadang, teleponku berdering dengan suara statis yang sama seperti saat terakhir kami terbang. 2 November 1989, Arsip Bandara. Seorang arsiparis menemukan dokumen yang terkubur. Laporan meteorologi 4 September 1954 menunjukkan badai elektromagnetik tidak biasa di rute penerbangan 513. Di marin laporan, tulisan tangan seseorang berbunyi, percobaan frekuensi Angkatan Laut AS, jangan disebarkan. Malam ini, menara kontrol.
Petugas baru Carla Santos tiba-tiba mendengar suara di frekuensi darurat. Mayday! Mayday! Ini 513, tolong! Di luar jendela, di antara awan, cahaya redup sebuah pesawat tua terlihat melintas. Carla menyilangkan diri ketika radio hidup sendiri dan memutar rekaman lagu tahun 50-an yang tiba-tiba mengisi ruangan. Dan di ujung landasan yang sepi, jejak roda pesawat basah oleh embun pagi, padahal tidak ada pesawat yang mendarat semalaman. Resmi dinyatakan sebagai fenomena tak terjelaskan. Kasus Santiago 513 ditutup tahun 1990. Tapi hingga abad ke-21, laporan-laporan tentang penampakan pesawat tua terus bermunculan. 2001, sebuah kapal kargo melaporkan melihat pesawat baling-baling jatuh ke laut yang langsung menghilang sebelum menyentuh air. 2015, fotografer amatir mengklaim menangkap gambar pesawat tua di awan saat memotret bandara Porto Alegre. 2020, sistem radar modern mendeteksi target hantu di rute penerbangan 513 setiap tanggal 4 September. Mungkin suatu hari nanti, ketika teknologi sudah cukup maju, misteri Santiago Airlines penerbangan 513 akan terpecahkan. Atau mungkin, seperti yang dipercaya banyak orang, pesawat dan penumpangnya memang ditakdirkan terbang selamanya di antara dunia, terjebak dalam momen terakhir mereka yang membeku dalam waktu. Tamat.